Misalkan mahasiswa tuh dia harus tidak hanya pandai membaca. Jadi kalau misalkan siswa itu dia pandai membaca tekstual, misalkan entah Al-Quran, entah buku, entah jurnal, entah apapun itu yang misalkan pakai font pun, misalkan medianya online. Tapi kalau misalkan mahasiswa, dia harus sudah pandai membaca situasi dan kondisi. Dia harus, jadi bukan maha untuk diagung-agungkan, justru harus lebih merendah ke melakukan pendekatan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila di podcast Semanka, Learning, Inspiring, Empowering. Oh iya nih guys, untuk kalian yang sekarang sedang duduk di bangku SMA ya, yang entah itu kelas 10, kelas 11, apalagi kelas 12, kalian itu pastinya harus sudah memiliki plan untuk kedepannya atau rencana untuk kedepannya. Baik itu setelah lulus SMA nanti kalian mau kemana nih, mau jadi apa, ya kan? Nah, apalagi untuk kalian yang sekarang kelas 12 yang mungkin sedang galau, sedang bingung, sedang overthinkingnya ya kan, mau lanjut kerja kah, mau kerja di mana, terus mau kuliah di mana, terus mau masuk PTN apa, terus mau ambil jurusan apa ya kan? Pastilah itu overthinking banget. Nah, oke. Untuk mengurangi overthinking kalian, kali ini kita akan membahas, kita akan mengupas tuntas pembahasan mengenai seputar perkuliahan. Nah, oke, tetap stay tune ya. Nah, oke, teman-teman yang ada di rumah, jadi sekarang di depan saya nih ada salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal yang tentunya sangat luar biasa. Beliau ini yaitu Teh Sena Putri Septiani SH. Safitri. Iya, aduh salah. Maaf teman-teman semuanya. Teh Sena Putri Safitri SH. Halo Teh. Halo. Oh ya Teh, untuk masternya bisa dibuka karena teman-teman di sini sudah sesuai prokes. Udah kelihatan bagus. Udah kelihatan cantik banget. Mungkin sebelumnya ya Teh, untuk perkenalan mungkin Teteh kan dulu alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal ya. Kalau boleh tahu sekarang Teteh kuliah di mana nih? Oke. Sebelumnya terima kasih Dila sebagai host dalam podcast kali ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di podcast Semanka yang mungkin ini baru merintis awal gitu, tapi ini merupakan effort yang sangat baik dan apresiatif banget karena sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z, kita udah menggunakan by e-learning semuanya sekarang udah social media begitu. Terus perkenalkan teman-teman, nama saya Sena Putri Safitri. Saya sebagai alumni 2000, tahun lulus 2015 berarti. Jadi masuk kuliah dulu 2015. Kemudian dulu melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian sekarang bekerja sebagai tenaga ahli hukum tata negara di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kalau Teteh dulu pas masuk PTN ya, UMY ya Teh, itu tuh melalui jalur apa sih Teh? Jadi grogi. Santuy, ini obrolan harusnya paling santuy ya, karena kayak anggap aja Teteh ini sebagai kakak, sebagai teman Dila, sebagai lawan bicara dan kawan berpikir begitu. Kalau Teteh ini dulu sebenarnya dikoreksi bahwa UMY itu dia bukan PTN tapi PTS. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai siswa kelas 3 yang sangat bingung tentunya ya, apalagi kelas 12 kita nih mau melanjutkan yang tadi benar kata Dila, yang pertama kita ke kuliah kah atau kerja kah gitu. Kalau misalkan kita kuliah mau melanjutkan di mana studinya, apakah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta sebagai misalkan backup plan atau plan kedua, ataukah misalkan ngambil di PTM, perguruan tinggi yang basically Muhammadiyah misalkan. Kemudian kalau Teteh dulu di UMY ini karena ndak lolos SNMPTN karena udah coba, jadi tahun Teteh ini tahun kayaknya paling sedikit yang lolos SNMPTN nih karena
lain halnya. Pokoknya waktu itu SMA Karang emang paling sedikit SNMPTN yang keterima. Kemudian teteh coba SBMPTN mau ngambil ahli gizi. Jadi teteh ini mantan calon ahli gizi. Kemudian ndak lolos tuh, akhirnya menggunakan PNU-an. Jadi ada salah satu jalur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tuh yang namanya PNU-an. Jadi dia menggunakan nilai ujian nasional. Karena dulu alhamdulillah nilai ujian nasionalnya tinggi. Jadi selain nilai raport yang tinggi, alhamdulillahnya nilai ujian nasionalnya tinggi. Hingga guru BK waktu itu buat backup plan. Kalau misalkan tidak keterima di perguruan tinggi negeri, dulu kan maunya itu di siapa sih yang nggak mau diketerima di perguruan tinggi negeri ya kan? Cuma karena qadarullah Tuhan tidak kasih ya kan, akhirnya ya kita backup plan sebagai cadangan kedua di perguruan tinggi swasta. Akhirnya ngambil Fakultas Hukum UMY. Awalnya juga ndak ngira tuh bakal lolos karena emang ndak oriented kan. Maksudnya tuh bukan tujuan utama. Cuma karena daripada ndak kuliah waktu itu, karena saya sebagai siswa yang ambis waktu itu, jadi kayak nargetin nih, saya harus kuliah tahun ini nih gitu. Saya harus kuliah tahun ini karena ya mumpuni gitu. Saya punya minat bakatnya di situ. Akhirnya menggunakan PNU-an terus lolos di Fakultas Hukum UMY. Oh iya teh, ngomong-ngomong jalur PTN ya, ngomong-ngomong jalur perkuliahan, ada jalur apa aja sih teh yang teteh masih ingat gitu sampai sekarang? Sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan ngomongin, karena saya lulus angkatan 2015, saya yakin dan percaya bahwa semua hal tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta itu sangat berbeda dengan zaman teteh dan zaman sekarang. Mulai dari sistem, mulai dari metode, mulai dari semua hal itu pasti berbeda. Kenapa? Karena udah jangankan ngomongin 5 atau 4 tahun ke belakang gitu, ngomongin yang kemarin sama hari ini aja belum tentu pasti gitu, belum tentu sama, pasti banyak banget perbedaan. Nah kalau zaman teteh ini kan yang pertama ada SNMPTN yang kita tahu bahwa ya itu menggunakan nilai raport begitu, nilai rata-rata raport. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN. Nah SBMPTN ini ya menggunakan hasil UTBK, ujian tertulis. Kemudian yang ketiga adalah UMPTN. Kalau UMPTN kan ujian mandiri. Jadi jalur terakhir yang bisa kita tempuh kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau studi tempat di mana kita mau melanjutkan, yang menggunakan UMPTN. Tapi jangan khawatir. Kalau teteh kan dulu ndak punya pengetahuan tuh, karena ndak belum ada pengalaman kakak tingkat sebelumnya. Jadi ndak ngerti, ternyata selain SNMPTN, SBMPTN sama UMPTN ada yang namanya SBMPTMU. Jadi teteh ini ndak tahu juga. Jadi kalau SBMPTMU tuh dia lebih ke banyak banget gitu swasta terbaik di Indonesia yang dia punya achievement atau capaian kurikulum yang baik, kemudian fasilitas yang go internasional, kemudian terakreditasi Ban PT gitu, dan itu sangat baik. Salah satunya misalkan UMY, UMS gitu, atau enggak swasta tuh UII, Universitas Islam Indonesia kalau misalkan di Jogja. Itu kan salah satu PTS yang sangat baik gitu di Indonesia. Nah, kalau dulu kan teteh sebagai anak ambis yang tanpa persiapan, jadi kayak targetnya tuh mau PTN aja gitu. Nggak tahu tuh bahwa ternyata di PTS ini juga banyak kesempatan, termasuk ke dalam hal beasiswa misalkan. Jadi nggak mempersiapkan tuh ke arah situ. Nah akhirnya ya nggak tahu juga, padahal kan di perguruan tinggi swasta tuh juga harusnya menjadi pertimbangan gitu bagi siswa kelas 3 yang akan melanjutkan studi. Jadi ndak kopong, maksudnya ndak kosong. Kita kalau teteh ini dulu sampai sakit tahu, karena mungkin anak ambis ya. Jadi kalau ndak mendapatkan apa yang kita mau, karena prinsipnya kan you want it you get it gitu. Jadi kalau lo mau sesuatu ya lo harus dapet. Jadi kalau misalkan ndak dapet tuh patah. Orang patah tuh kan karena patah hati ya. Nah kalau ini patahnya tuh karena ndak keterima SNMPTN. Sama ya gitu, teteh bisa sakit sampai 1 bulan gitu. Lebay sih mungkin menurut orang, cuma karena waktu itu situasinya memang begitu, akhirnya ya gitu. Nah jangan sampai teman-teman yang kelas 3 sekarang itu ndak seperti teteh, tanpa persiapan gitu. Jadi targetnya mau PTN terus, tapi ndak mencari backup plan di PTS. Jadi ambis itu teh ada dampak positif sama negatifnya juga ya. Jelas, kalau kata Jalaluddin Rumi, ambisi itu kalau misalkan kita ngasih terlalu banyak, dia akan menenggelamkan. Tapi kalau misalkan kita kasih secukupnya, maka itu akan membuat kapal berlayar ke lautan. Jadi kayak porsional aja. Jadi kalau ambis yang baik menurut teteh itu gimana sih? Yang cukup, yang porsional. Kayak misalkan, teteh taunya kadarnya segini nih. Jadi kalau misalkan berlebihan, nanti teteh kufur nikmat. Jadi kayak lupa sama perjuangan kebaikan yang Tuhan kasih kan. Akhirnya
ya teteh kufur nikmat gitu. Tapi kalau misalkan teteh ngasih ambisi yang cukup, ya teteh bakal menerima segala hal dengan lapang, kemudian masih bisa melihat melangkah maju ke depan. Kayak gitu. Jadi ambisnya itu harus ada strateginya mungkin ya teh. Betul, harus ada siasahnya gitu. Jadi nggak cuma ambis lo harus mau kesini gitu, tapi nggak ada ikhtiar dari kita. Ya iyalah, wajar lah kalau nggak lolos misalkan. Iya ya kayak teh. gitu. Terus teh gini kan, teteh itu lulus kuliah itu tahun berapa sih? Karena kuliah nih 4 tahun dan sistem sekarang udah ndak ada yang 3,5 tahun ya. Angkatan teteh ini pakai kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi 3,8 bulan teteh lulus dengan nilai 3,96. Itu tuh tahun 2019 kemarin. Jadi masuk 2015, kemudian lulus ya 2019 gitu. Kemarin dari Fakultas Hukum. Jadi untung banget, teteh bersyukur banget teman-teman, karena teteh lulus tuh ndak zaman corona. Jadi pas teteh lulus pas banget tuh pandemi. Jadi pandemi itu kan awal 2020 ya, sekitar bulan Mei, April Mei kan. Nah itu teteh udah kerja jadi tim kuasa hukum di Alliance International Education. Jadi alhamdulillah gitu masih bisa ngerasain wisuda offline. Jadi ndak online kan sayang banget ya, maksudnya. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti itu buruk ya, cuma kan ngerasain gitu wisuda offline, nggak online. Ternyata masih dapat merasakan ya teh. Sensasinya. Iya. Betul. Terus teh siklus kehidupan di kampus itu seperti apa sih? Kalau siklus kehidupan di kampus ya banyak hal tentu ya. Jadi kayak teteh jadi keingetan banget dulu pas awal. Ini kayak nostalgia ya podcast nih. Jadi teteh ngerasain banget nih siklus kehidupan kampus kayak gimana, karena masa transisi dari SMA ke kuliah itu kan, ke perkuliahan tuh pasti beda banget. Beda dalam segala hal, sistem pembelajaran, cara kita berkawan gitu, cara kita memandang hidup sekalipun itu sangat berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memahami siklus kehidupan kampus, ya ada beberapa hal tuh yang harus kita pertimbangin. Misalkan yang pertama, bekal tuh, kita punya bekal apa nih selama kita hidup sampai SMA tuh umur berapa tahun tuh? 18 ya. Nah, sampai 18 tahun. Ya kalau misalkan contohnya kayak teteh yang nggak pernah main misalkan, atau sekalipun main misalkan ke AP itu jarang banget. Maksudnya tuh kayak kalau misalkan ada teman baru nonton gitu kan. Nah, pas kuliah tuh juga kurang lebih akan seperti itu. Artinya nggak bakal hedon gitu kan. Biasanya orang melihat bahwa mahasiswa tuh gitu hedon dalam tanda petik ya, hedon dalam tanda petik. Maksudnya tuh bisa melakukan pengeluaran lebih banyak misalnya ketimbang pendapatan. Padahal kan pendapatannya itu ya dari orang tuanya begitu. Nah, artinya ya gitu, siklus kehidupan kampus tuh jangan sampai kita terlena gitu dengan kebiasaan baru yang kita belum tahu, karena di SMA kan biasanya kita anak baik-baik. Jadi kayak misalkan ya kerjaannya apa sih, kayak les, terus habis itu pulang lagi ke rumah, terus lagi besok sekolah lagi, atau enggak kayak latihan buat olimpiade dan lain-lain. Anak-anak ambis lah, tipikal anak-anak ambis. Nah, ini tiba-tiba misalkan pas di kampus ngelihat teman-temannya yang pada kalau di kampus kan lebih general tuh, lebih banyak variasi teman yang bisa kita jumpai, entah dalam segi berpakaian misalkan, entah dalam segi pemikiran, entah dalam apapun. Nah, tapi kebetulan karena teteh nih kuliahnya di perguruan tinggi yang Islami, maksudnya yang notabene Islam, jadi ndak sangat tidak berbeda dengan SMA, karena kan kalau di kita misalkan katakanlah yang paling dominan adalah di kerudung misalkan. Nah, di UM-nya tuh ndak ada yang nggak di kerudung. Jadi kadang-kadang kalau misalkan anak-anak cowok, misalkan anak-anak mahasiswa yang laki-laki, pas dia keluar kayak alhamdulillah. Masya Allah. Iya kan, karena di kampus nih ndak ada yang nggak di kerudung. Nah, itu yang pertama, memahami siklus kehidupan kampus. Harus ngelihat nih pergaulan, cara bergaulnya jangan sampai terlena. Terus yang kedua adalah sistem pembelajarannya pun. Kalau di SMA kan misalnya katakanlah segan gitu, kayak ndak enak gitu kalau misalnya kita mau misalkan mengkritik atau mengevaluasi atau mau bertanya ke guru, kan ndak enak ya. Kadang-kadang kita samina wa ata'na gitu, taklid. Kalau misalkan guru bilang iya pak gitu, siapa kayak baik pak. Nah, itu kayak bentuk penindasan kalau misalkan kalau misalkan dilakukan tanpa kesadaran gitu, kesadaran pribadi. Kecuali kalau misalkan memang itu sudah benar dan kamu sudah sadar mengatakan siapa baik pak, itu udah bagus. Cuma kan kalau misalkan di kampus kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya misalkan
kita selalu bilang saya mau gitu mengacungkan jari ini setinggi apapun. Tapi kalau di kelas kita justru kayak bahasa Sundanya adalah meong memeh dipacok. Mengangkat jari setinggi daun telinga aja kita nggak bisa gitu. Ya gimana mau jadi orang sukses? Maksudnya sukses gimana mau jadi orang yang kritis kalau misalnya kita nggak punya keberanian untuk bertanya, minimal bertanya gitu di kelas tuh, bukan untuk mencari apa ya, mencari nilai atau mencari penghormatan dari orang lain atau dari teman-teman yang lain, tapi ya biar kita melatih diri kita untuk kritis. Artinya sistem pembelajaran yang di SMA atau di sekolah dengan kuliah itu sangat berbeda. Bukan hanya di soal pembelajaran di kelas, materi-materinya pun lebih spesifik kan kalau misalkan lebih di perkuliahan. Nah, orang Indonesia kan biasanya kurikulumnya itu kalau misalkan masa sekolah kita harus seolah ya dalam tanda petik seolah harus menguasai semua mata pelajaran begitu. IPA, IPS tuh harus kita kuasai. Kalau misalkan IPA kita harus menguasai fisika, kimia, biologi dan semua tek-tek bengeknya harus kita kuasai. Tapi kalau misalkan kita di kuliah itu lebih ini maksudnya lebih merdeka gitu, lebih egaliter, artinya lebih apa ya, lebih terarah kayak gitu jadi kayak lu passionnya di mana ya lu bergerak di situ gitu. Nggak mesti kayak misalnya teteh nih misalkan di fakultas hukum, kan fakultas hukum tuh ada banyak konsentrasinya ya teman-teman. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara, ada hukum pajak dan hukum-hukum lainnya. Tapi kalau misalkan teteh sukanya, misalkan passion teteh ini di hukum tata negara, nah maka enggak masalah kalau misalkan teteh mendalami hukum tata negara. Dan di hukum tata negara pun nanti ada banyak tuh blak lainnya, maksudnya yang lain-lainnya. Jadi enggak mesti tuh teteh kayak wajib banget menguasai semuanya, meskipun ya menguasai juga sih kayak begitu. Iya teh. Terus teh kan teteh tadi teteh jurusan hukum ya. Kalau prospek kerja ininya itu di mana sih? Karena banyak ya yang nanya-nanya gitu. Nah, ini yang teman-teman mungkin nggak tahu. Jadi kalau dulu kan biasanya anak eksak nih ya, anak ambis nih, dia sukanya tuh yang lebih ke ya eksakta gitu, kayak misalkan jadi ahli, insinyur dan lain-lain gitu. Kalau misalkan di sosial nih dia lebih ilmunya lebih ini teman-teman, lebih dekat banget dengan masyarakat. Apalagi fakultas hukum, apalagi ilmu hukum, dia lebih fleksibel. Artinya bisa kerja dimanapun gitu, dan dalam bentuk, maksudnya dalam nggak ada limitasi, nggak ada batasan nih fakultas hukum ini bisa kerja di mana, karena dia kan sebagai sistem ya, hukum ini sebagai rules gitu dalam tanda petik. Jadi bisa apa ya, bisa ya itu bisa fleksibel. Misalkan teteh sekarang teteh kerja kemarin jadi tim kuasa hukum. Kalau tim kuasa hukum kan memang wajib sarjana hukum begitu di Alliance International Education Yogyakarta. Nah sekarang kebetulan teteh juga dapat kesempatan bekerja lagi nih sambil menunggu S2. Sambil S2 nih di di Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai ahli tenaga ahli hukum tata negara. Jadi meskipun enggak sesuai dengan minat dan bakat, cuma kalau berbicara prospek fakultas hukum banyak banget, bisa kerja dimanapun, intinya enggak ada batasannya lah kalau misalkan teteh rasa ya. Kalau untuk fakultas hukum kamu bisa bahkan teteh pernah ditawari jadi guru PKN, masya Allah nggak tuh? karena ini kan mungkin masih satu rumpun, jadi si PKN ini mungkin anak dari yang turunan yang paling kecil nih dari hukum nih ya, bisa mengajar bisa menjadi pendidik sebagai guru gitu. Kalau misalkan dosen kan udah pasti nih, salah satu teteh rasa juga salah satu kewajiban pekerjaan teteh nanti juga teteh mau banget jadi dosen. Amin. Jadi banyak sekali ya teh prospek kerja dalam lebih fleksibel, pokoknya apapun lah kayaknya bisa deh. Nggak cuma, maksudnya nggak dibatasi teman-teman, nggak dibatasi harus jadi hakim. Cuma kalau kata Profesor Mahfud MD ada 5 profesi ini yang paling erat dengan hukum. Yang pertama jaksa, hakim, kedua adalah hakim, ketiga adalah lawyer atau pengacara, keempat adalah notaris, yang kelima nih satunya lagi lupa nih. Nah pokoknya itu tuh. Jadi yang erat banget nih, yang wajib dari sarjana hukum nih ada 5. Nah selebihnya itu bebas, mau ngambil apa aja. Mau jadi mau kerja di bank ya nggak masalah, mau kerja di sekolah juga nggak masalah, sesuai dengan minat bakat. Kalau misalkan suka jadi pendidik, misalkan kayak teteh nih tertarik banget, teteh nih cita-citanya adalah socio-edupreneur. Jadi gimana caranya nih mengaitkan antara sosial dengan edukasi atau education dengan ya kita nggak bisa dong menolak realitas, kita nggak butuh duit ya kan. Nah dengan jiwa entrepreneur nih kayak gimana nih mengaitkan ketiga hal itu kan, kayak gitu. Masya Allah. Ya Allah. Aduh. Kalau dulu nih
balik lagi ke dulu. Flashback lagi ya. Flashback lagi. Kalau dulu Teteh di SMA ngomong-ngomong nih, ikutan organisasi. Nah, organisasi apa sih gitu? Masya Allah. Saya yakin ya, saya diundang ke sini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Pasti kayak ada alasan mengapa Bapak Ibu guru dan teman-teman mempercayai amanah ini. Begitu, semoga jadi pendobrak. Teteh dulu nih termasuk orang yang rakus dalam hal organisasi ya. Jadi selain olimpiade itu kan kegiatan akademik ya. Olimpiade itu kegiatan akademik. Terus apa namanya? Teteh juga suka banget tuh. Jadi anaknya tuh suka, Teteh mah suka berkegiatan. Teteh mah nggak bisa kalau misalkan Teteh ini diem aja di rumah murung gak ngapa-ngapain tuh nggak bisa Teteh mah. Juga bisa cek. Makanya harus ikut organisasi. Dan sedari SD Teteh ini ikut yang pertama adalah pramuka. Nah, nanti kita jelaskan perihal sistem yang dulu sama sekarang. Teteh dulu di SMA tuh ikut pramuka, ikut paskibra pernah, ikut pas kelas 10 kan nggak ada batasan ya. Ikut paskibra pernah, ikut KIR juga pernah, Karya Ilmiah Remaja. Yang nggak ikut itu mungkin biang lala sama apa ya, dan lain-lain lah. Nah, tapi semenjak kelas 11 itu kan ada aturan bahwa nggak boleh terlalu banyak. Akhirnya harus memutuskan satu, dan kebetulan waktu itu si Sena Putri Savitri ini diamanahkan untuk menjadi Pradana Putri di Pangkalan Sangkuriang Dayang Sumbi SMA Negeri 1 Karangnunggal. Akhirnya memutuskan untuk pernah ikut juga ini Krima. Oh iya. Masya Allah nggak sih, kayak banyak banget, makanya Teteh bilang rakus kan. Akhirnya yang lainnya Teteh lepaskan, ada Ikrima, ada KIR sama Paskibrani. Akhirnya Teteh fokuskan cuma satu, pramuka, karena Masya Allah banget waktu itu kegiatannya banyak dan waktu dibagi untuk belajarnya kan juga harus fokus banget kan. Nah akhirnya ya gitu, akhirnya cuma satu, menekuni satu, pramuka. Berarti Teteh sama seperti saya Teh sekarang gitu. Anak ambis ya, ambivers. Bukan sih, kalau saya kalau belajar mah aduh kurang mungkin ya. Tapi jangan dicontoh. Dulu tapi juga pasti Teh saya gitu pas lagi kelas 10. Pokoknya kan penasaran ya, ikutin semua yang kan banyak di sini ekstrakurikuler. Jadi seru ya. Gimana ini seru gitu, itu seru. Iya. Jadi ikutin semua tapi akhirnya capek. Iya. Dan kewalahan. Benar, dan sebenarnya kita harus bijaksana nih sebagai mungkin teman-teman yang kelas 10 nih, ada adik-adik kelas 10 yang nonton. Kita harus lebih bijaksana melihat apa namanya? Situasi diri. Ngelihat ekstrakurikuler nih yang sekarang kan ada basket, ada semuanya ada deh kayaknya dia sama 1 Karangnunggal nih. Kenapa? Karena nggak cuma kita yang lelah tapi budget, mohon maaf ya. Budget. Itu orang tuanya pasti keteteran, maksudnya banyak banget pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk ekstrakurikuler, entah mungkin seragam, entah mungkin peralatan yang untuk menunjang kegiatan dan lain-lain lah. Ya jadi aduh keteteran banget dan akhirnya harus dikorbankan salah satu. Iya, akhirnya harus kalau dulu tuh kan emang ada aturan dari sekolah kan, nggak boleh nggak boleh lebih dari 1. Kalau dulu tuh 2 deh kayaknya, nggak boleh lebih dari 2. Cuma kalau Teteh karena dulu jadi Pradana Putri, akhirnya kan tanggung jawabnya berat banget ya. Akhirnya dilepas semua tuh. Kalau kalau sekarang Teteh nggak tahu apa ada batasannya. Kalau misalkan setiap siswa misalkan wajib mengikuti 1 ekstrakurikuler dan tidak boleh lebih misalkan dari 3 atau dari 2. Ada enggak? Kalau sekarang dari 3 kayaknya Teh. Oh, nggak boleh lebih dari 3 gitu ya? Cuma waktu itu pernah ya bilang kayak katanya nggak boleh dari 3. Cuma entah kenapa waktu itu pas saya kelas 10 mungkin saya menyeleweng dari aturan. Hingga 5 ekstrakurikuler saya ikutin, termasuk OSIS mungkin Teh. Teteh juga dulu OSIS. Wih. Masya Allah ya Allah. Bayangin. Teteh juga nggak ngerti ya. Kalau dipikir-pikir mah ya. Nah, masalahnya itu ke bawah tuh sampai arus kuliah kalau Teteh. Jadi di kampus tuh nggak bisa Teteh diem. Teteh kemarin jadi ketua PKM 2 periode. PKM tuh penelitian kreativitas mahasiswa. Kemudian juga di Better sebagai Kang Debat. Sebagai seorang debater gitu kan, karena anak fakultas hukum nggak mungkin dong cuma kayak iya doang. Harus kayak kita harus berani speak up kan, mengatakan kebenaran dan keadilan begitu. Terus ikut IMM tuh sebagai bidang riset pengembangan keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian ikut sebagai duta pendidikan DIY juga tuh tahun 2017 di Unala. Kemudian pokoknya itu kan kegiatan-kegiatan yang sangat menyita energi. Satu lagi ngasdos yang paling capek tuh.
Apa itu teh? Asisten dosen. Jadi teteh ini jadi asisten dosen udah dari semester 5 apa ya? Cuma kalau di UMY tuh dia nggak bisa ngajar asdos di fakultas sosial nih. Jadi hanya sebagai kalau misalnya ada tugas baru masuk kelas. Kalau misalnya dosennya nggak ada tuh menyampaikan tugas. Nah tapi kalau misalnya kita udah lulus S1 atau kita udah semester udah lulus S1 baru bisa ngajar. Maksudnya tetap dosen utama sebagai seorang pengajar. Kalau misalkan asdos cuma sebagai pembantunya yang membantu semua kegiatan akademik si dosen. Misalkan dosennya hari ini lagi ke Malaysia atau lagi belum pulang dari Eropa atau misalkan lagi di mana tidak bisa hadir atau misalkan lagi berhalangan, nah maka asdosnya yang masuk kayak gitu. Cuma kalau teteh dari dulu teteh bukan asdos yang terikat sama kampus. Jadi kalau misalnya teteh dulu asdosnya nggak terikat sama kampus. Jadi kalau misalkan ada calling baru ngasdos. Kalau misalkan kan ada 2 jenis asdos tuh. Ada yang terikat sama kampus, artinya dia sesuai pekerjaan, official, masuk jam 8 keluar jam 4. Nah ada yang memang kayak freelance. Kalau teteh ini dosen yang gak terikat, jadi kayak suka-suka teteh. Kalau misalnya memang dibutuhkan baru teteh masuk. Kenapa demikian? Karena ya itu kesibukan organisasi yang dari SMA mungkin rakus jadi ke bawah sampai ini kan sampai kuliah. Tapi manfaatnya banyak juga ya teh yang bisa kita ambil dalam mengikuti organisasi ya. Betul, banyak banget. Salah satunya mungkin kayak gini nih. Pertemuan hari ini saya rasa adalah dampak dari bagaimana saya mengikuti organisasi, membangun relasi. Kemudian ya gitu dari dulu begitu, karena kan silaturahmi itu katanya memperpanjang usia. Amin. Jadi ya bagus lah, asal jangan menularkan yang jelek aja kan. Oh ya gitu. teh terus kan suka gini ya, siswa terus mahasiswa. Apa sih perbedaan siswa sama mahasiswa gitu? Iya. Tunggu sebelum itu, kalau misalkan teteh kecepatan ngobrolnya, nggak apa-apa dikasih tahu aja teh kecepatan gitu. Oh siap. Tapi dari tadi jelas kan? Jelas teh. Oke. Kalau menurut teteh nih ya, sebagai seorang newbie, masya Allah newbie. Padahal udah newbie ya. Sebagai seorang noob begitu. Nah ini yang harus teman-teman pahami, bahwa kenapa podcast kali ini mengundang teteh dan kita berbicara sedikit banyak perihal bekal persiapan masuk perguruan tinggi, dan salah satunya adalah berbicara tentang transisi dari SMA ke kuliah, adalah kita harus memahami dulu nih basic atau fondasinya. Misalkan yang paling pertama adalah siswa dengan mahasiswa. Bedanya apa sih gitu? Alah teh paling itu cuma namanya doang gitu dalam bahasa Indonesia. Enggak semudah itu Bambang gitu. Jadi ada hal yang sangat mendasar yang membedakan antara siswa dengan mahasiswa. Kalau misalkan siswa itu ya siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, dan siswa sekolah menengah atas, itu sampai SMA tuh. Berarti kan dalam artian masih dalam kurikulum, masih dalam jangkauan guru sebagai pendidik dan pengajar. Belum terlalu diberi kesempatan untuk memilah dan memilih bagaimana menjalani kehidupan yang sesungguhnya begitu. Kalau seperti tadi ya teh, ya Bu. Iya, masih taklid samina wa atona atau enggak takut gitu atau enggak. Ya gitulah, belum terlalu banyak gitu pikirannya. Maksudnya cara pandangnya pun belum beragam. Nah, kalau mahasiswa dari namanya aja udah beda. Mahasiswa. Artinya kan kalau misalkan berbicara mahasiswa, at least kayak kamu harus sudah sadar dong, dari namanya aja udah beda gitu. Yang artinya mahasiswa tuh udah kamu ndak lagi disuapin, kamu ndak lagi disuruh kalau misalkan mau belajar, kamu ndak lagi tuh harus misalkan contohnya sholat misalkan, orang tua harus ngemeng sampai berbusa dulu biar apa coba, biar kalian sholat, biar kita sholat gitu. Atau enggak kayak misalkan kita harus ngerjain tugas, kalau kita dipaksa, diancam, kamu nggak bakal ku kasih nilai gitu. Pasti kayak gitu kan. Nah itu yang membedakan antara siswa dan mahasiswa. Dan nggak cuma berhenti di sistem pembelajaran, tapi juga cara berpikir, cara pandang melihat semua hal. Kalau misalkan mahasiswa tuh dia harus tidak hanya pandai membaca. Jadi kalau misalkan siswa itu dia pandai membaca tekstual, misalkan entah Al-Quran, entah buku, entah jurnal, entah apapun itu yang misalkan pakai font pun, misalkan medianya
online. Tapi kalau misalkan mahasiswa, dia harus sudah pandai membaca situasi dan kondisi. Dia harus, jadi bukan maha untuk diagung-agungkan, justru harus lebih merendah ke melakukan pendekatan kepada masyarakat. Misalkan sebenarnya apa sih gitu yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Misalkan Teteh, sebenarnya apa sih di Fakultas Hukum nih yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Fakultas Hukum. Minimal untuk fakultas saya dulu, misalkan untuk Fakultas Hukum tempat saya kuliah dulu. Jadi nggak usah kamu bercita-cita merubah dunia gitu. Ya nggak sih? Kayak kalau lo nggak bisa ngerubah diri lo sendiri, at least kayak kebiasaan lo nggak bakal bisa gitu ngubah dunia. Cara berpikirnya aja masih kayak gampang banget mengkafir-kafirkan orang, misalkan kayak misalkan ada yang nggak dikerudung, kafir, kafirun gitu. Atau ada yang misalkan ada perbedaan dikit udah langsung dijustifikasi bahwa bla 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 itu tidak sama dengan kita gitu. Nah, mahasiswa udah ndak lagi kayak gitu, justru lebih kayak toleransi, lebih kayak gitu, lebih open minded, lebih out of the box. Jadi lebih enak gitu. Jadi dia bisa berkawan dengan siapapun tanpa melunturkan identitas kita pribadi. Artinya nggak apa-apa kita berteman sama siapapun, tapi jangan ikut-ikutan. Maksudnya kalau boleh mah orang lain yang harus ikut kita, bukan kita ikut orang lain yang tadinya misalnya dikerudung jadi tidak dikerudung. Kayak gitu. Itu contoh yang mungkin bisa kita lihat dari realitas ya sekitar kita gitu, perbedaan antara siswa dan mahasiswa gitu. Kalau modal menjadi mahasiswa sendiri itu apa sih Teh? Modalnya modal kalau berbicara modal tuh apa ya? Modal maksudnya modal dalam arti apa? Bukan modal ya, tapi nilai-nilai yang harus dipegang gitu oleh seorang mahasiswa itu apa? Kalau dalam filsafat nilai itu aksio namanya. Apa itu Teh? Jadi ada yang namanya aksiologi tuh. Jadi aksiologi itu salah satu cabang ilmu filsafat yang dia berbicara nilai atau value. Aksio itu dari bahasa Yunani artinya nilai, dan logos atau logi itu berasal dari bahasa Yunani juga artinya ilmu. Jadi ilmu yang berbicara tentang nilai. Nah, kenapa ini penting juga nih buat teman-teman adik-adik SMA Negeri 1 Karangnunggal atau siapapun yang nonton lah. Bekal sebagai untuk menjadi mahasiswa dalam hal nilai adalah menurut Tata ada 3 hal. Apa tuh? Kepo ya. Kepo. Yang pertama adalah religiusitas. Ingat baik-baik, itu bekal untuk menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama adalah religiusitas. Apa artinya Teh religiusitas? Punya nilai kemandirian untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya kalau misalkan nanti kita di kampus kan lebih banyak teman yang beragam yang bisa kita jumpai. Berarti kan tidak cuma agama Islam. Nah, agama apapun tuh lebih punya nilainya itu kemandirian beribadah kepada Tuhan. Tidak cuma fisik, nggak cuma lewat jasad, tapi juga lewat tindakan begitu. Bagaimana cara memperlakukan orang lain, bagaimana cara memperlakukan orang tua, itu kan bagian dari religiusitas. Maksudnya tidak melulu tentang pakaian begitu. Itu yang pertama, religiusitas. Yang kedua adalah intelektualitas. Apa tuh intelektualitas? Ya kamu jangan mau disuapin lagi lah, minimal itulah pengertian intelektualitas. Minimal kamu udah kalau belajar nggak usah disuruh. Jadi mandiri gitu ya. Intelek tuh menggunakan pikiranmu gitu. Kamu selama ini kan punya otak nih, iya kan? Iya. Tapi kan entah dipakai atau enggak kan otakmu kan. Nah mungkin mulai sekarang karena kamu udah jadi mahasiswa atau kamu calon mahasiswa, kamu pakailah otakmu. Kenapa? Karena sayang banget kan Tuhan kayak udah kasih kita semua hal tapi nggak dipakai. Makanya ada penelitian tuh di Jepang bahwa otak manusia yang paling mahal itu dari Indonesia. Kenapa? Kalau diawetkan karena nggak pernah dipakai, jadi kayak otaknya masih segar. Ini asli loh, serius ada penelitiannya begitu. Coba aja nanti di Scopus lihat ada penelitiannya. Jadi karena nggak pernah dipakai jadi mahal nih otak orang Indonesia nih. Kemudian yang ketiga adalah humanitas. Humanitas ini berbicara tentang kemanusiaan. Jadi yang tadi saya bilang bahwa nilai menjadi seorang mahasiswa dan calon mahasiswa itu bukan suatu hal yang kamu harus berbangga diri gitu, diagung-agungkan. Kamu itu misalkan dilihat lebih daripada teman-teman masyarakat yang lain. Enggak begitu. Justru kamu karena punya amanah sebagai mahasiswa, sebagai calon mahasiswa, kamu harus mempunyai kemanusiaan yang lebih sensitif. Jadi kayak sense of human-nya tuh lebih tebal. Melihat orang tuh dengan gini. Jangan sampai kita pandai membaca buku tapi tidak pandai membaca situasi dan perasaan orang lain, sekalipun itu perasaan. Jadi
ya begitu, membaca tuh banyak hal, membaca orang, membaca situasi, membaca kondisi. Jangan sampai kayak misalkan nih, nanti kan kalau misalkan mahasiswa biasanya ngekos ya atau ngontrak. Nah, jangan sampai kamu kenyang sendiri di kamarmu, sedangkan teman sekamarmu, teman kosanmu yang lain itu kelaparan gitu. Jadi harus lebih peka. Iya, harus lebih aware sama orang lain, karena kan apa ya, tentang religiusitas, tentang ibadah tuh tidak cuma melulu tentang gerakan, nggak cuma melulu tentang sholat, ibadah puasa, misalnya sholat tahajud, duha dan lain-lain. Tapi ya gitu, cara memperlakukan orang tuh, cara memperlakukan manusia, nge-treatment sesama itu juga sangat penting. Karena itu juga bagian dari ibadah yang paling ya hablum minanas gitu. Hablum minallah dan hablum minanas kayak gitu. Iya teh. Duh, sebenarnya masih banyak lagi ya pembahasan yang harus kita bahas, cuma waktunya terbatas. Nah, jadi untuk sekarang mungkin pesan teteh untuk adik-adik teteh yang sekarang SMA, apa sih gitu, kata-kata motivasinya apa ya? Kalau misalkan ditanya kata-kata motivasi dari teteh mah bingung. Teteh mah kalau misalkan motivasi apa sih gitu, meskipun saya suka banget sharing is caring gitu. Artinya kalau misalnya kata teman-teman suka bercerita gitu, suka teteh mah bawel, suka ngomong gitu, asik gitu. Tapi bingung kalau misalnya ditanya motivasi apa gitu, karena menurut teteh ya do the best aja gitu. Maksudnya do the best tuh apa yang kamu bisa lakuin dengan yang terbaik, karena kesempatan itu kan jarang banget datang 2 kali ya. Dan you want it, you get it, teteh bilang. Kalau kamu udah punya sesuatu, maka raih, lakuin itu minimal dengan ikhtiar full-fullan gitu. Contoh misalkan nih kayak teteh kemarin mau ahli gizi, udah jor-joran aja tuh, maksudnya lakuin ikhtiar gitu, nggak cuma berdoa, tapi dengan kadar ambisi yang harusnya porsional begitu. Jadi kalau misalkan kamu udah bisa menentukan apa yang kamu mau tapi kamu tidak ikhtiar, ya maka mustahil juga bisa kamu dapatkan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kamu udah tidak mau bertanya, maka tidak akan pernah ada jawaban. Nah, yang ketiga adalah kalau misalkan kita tidak melangkah ke depan maju, maka jangan harap kita bisa pindah ke tempat lain gitu. Jadi kalau berbicara impian, kalau berbicara cita-cita, dia itu adalah apa yang kita tabung hari ini. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan tapi tanpa ikhtiar, itu namanya bukan mimpi, bukan cita-cita, tapi apa coba? Angan-angan. Jadi cuma angan, jauh banget. Kalau angan tuh kan jauh ya. Kalau impian nih, kalau cita-cita nih ya apa yang kita lakukan tiap hari. Kayak gitu. Jadi mungkin, jangan buat impian itu hanya angan-angan belaka. Betul, gitu. Betul. Sama satu lagi yang terakhir, fastabiqul khairat. Artinya itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi in everything, in anything, ya kamu harus fastabiqul khairat gitu. Sebagai landasan, sebagai fondasi, sebagai apa ya, basic kamu gerak tuh apa gitu ya, fastabiqul khairat. Kayak ceramah ya, kayak sangat-sangat memotivasi ya guys. Enggak, ini cuma sharing aja. Maksudnya pasti di luar sana banyak yang lebih kompeten, yang lebih capable daripada teteh, yang lebih seharusnya bisa menjadi speaker yang a good speaker begitu. Tapi mungkin kesempatan kali ini datang ke teteh, jadi teteh harus bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin nih apa yang bisa teteh cari, apa yang bisa teteh beri, apa yang bisa teteh kasih. Jadi semoga itu menjadi apa ya? Ya itu ladang silaturahim, ladang pahala gitu untuk milenial dan generasi Z. Nah, mungkin seperti itu ya rekan-rekan, sangat-sangat memotivasi untuk untuk podcast kita kali ini. Jadi untuk kalian semua tetap semangat dalam belajar. Terus kalau memiliki cita-cita, ya kalian harus you want it, you get it. Oh iya teh, satu lagi nih. Apa? Yang ketinggalan. Semangat banget Dila nih, Masya Allah. Calon mahasiswa. Satu lagi, pesan teteh untuk angkatan teteh tahun 2015. Berat banget untuk pertama kalinya nih tanpa ada briefing ya, teteh dikasih mana buat. Aduh, mungkin kata-kata aja teh. Kalau teteh nih, teteh yang pertama mau berterima kasih dulu tuh sama para guru. Ada pemarsu, ada semualah, pokoknya ada Ibu Linlin, ada Ibu Yulis, ada Ibu Heti, semua pokoknya Pak Encep, ada semua pokoknya, ada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Karang. Yang itu teteh yang ada di sini sekarang, itu ndak mungkin ada teteh di sini sekarang tanpa didikan dan gemblengan dari beliau as a mentor.
Jadi bukan cuma guru sebagai pendidik atau pengajar, tapi sebagai mentor. Jadi kita tuh nyaman gitu bercerita, kita nyaman untuk memberi keinginan kita apa, kemudian evaluasinya bagaimana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Teteh juga mau berterima kasih kepada teman-teman 2015 dulu yang sudah seperjuangan. Yang Teteh yakin saat ini pasti teman-teman udah pada jadi orang tuh. Ada yang udah jadi bidan, misalnya ada yang jadi dokter, ada yang udah jadi, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang di internasional. Maka yang ketiga adalah pesannya tetap jaga silaturahim. Kalau misalkan ada sosial media yang bisa dihubungi, contohnya kan sekarang udah ada IG tuh, ada Twitter gitu, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, mungkin yang masih menggunakan Facebook, kemudian ada pokoknya apapun lah media sosial, ada WhatsApp, itu dioptimalkan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kan kalau misalkan teman-teman kita yang di sini mah kalau ketemu tuh kayak ninjek irung karena malu kan, kayak nginjek hidung, kayak seolah-olah, padahal bukan karena sombong atau arogan, tapi karena malu. Nah, Teteh harap entah 2015 ataupun teman-teman Teteh ataupun bukan, jadi kalau misalkan ada ketemu yang satu alma mater, ya at least SMA Negeri 1 Karangnunggal, bersapa lah gitu, minimal say hi, atau kayak tukeran handphone lah kalau misalkan dulu seangkatan. Jadi kalau misalkan alumni itu maksudnya terikat gitu, terarah, dan mungkin sedikit banyak bisa kita kasih sumbangsi apapun lah, dalam bentuk apapun ke SMA Karang. Meskipun ya kayak gini nih, masih dalam hal narasi narasi intelektual ya. Kayak gitu, Dil. Ya mungkin sekian ya teman-teman untuk podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang, sedang persiapan khususnya kelas 12, tetap semangat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Iya, sebaik mungkin. Jadi mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita, SMA Negeri 1 Karangnunggal, Humas SMA Negeri 1 Karangnunggal ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.